Seorang perempuan berinisial LHI yang mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual dan pemerasan saat melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini polisi melakukan penyelidikan setelah memintai keterangan LHI terkait dugaan kasus pelecehan seksual dan pemerasan tersebut. Proses penyelidikan sedang berjalan. Penyelidik akan melakukan upaya yang bisa dan diperlukan untuk membuat terang perkara ini, ucapnya. Kasus pelecehan seksual ini viral melalui kicauan LHI lewat akun Twitternya. Menurut LHI, peristiwa itu terjadi pada 13 September saat dia hendak terbang dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menuju Nias di Sumatera Utara. LHI kemudian melakukan rapid test di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di fasilitas rapid test yang dimiliki Kimia Farma. Setelah melakukan rapid test, LHI mengatakan petugas pria yang memeriksa secara tak terduga melakukan pelecehan seksual. Awalnya petugas itu mengatakan hasil rapid test LHI reaktif. Namun petugas pria itu menyarankan agar LHI lakukan tes ulang dan dia menjamin akan memberikan hasil non-reaktif pada tes kedua itu. Dia bingung karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kemudian mengikuti usulan itu. Setelah LHI mendapat hasil rapid test dengan hasil non-reaktif dan hendak menuju tempat keberangkatan, terduga pelaku rupanya mengejar dan menghampirinya. Petugas itu, kata LHI, meminta sejumlah uang untuk keterangan non-reaktif yang dikeluarkannya. Korban pun merasa diperas oleh pelaku. Orang manggil kemudian ngobrol minta duit gitu, kata dia. Karena tidak mau ribut pada hari itu, LHI kemudian mentransfer uang sebesar 1,4 juta melalui ponselnya ke rekening pribadi terduga pelaku. Setelah itu, tanpa diduga, pria tersebut melakukan kekerasan seksual dengan mencium korban dan meraba bagian dadanya. Hal itu membuat korban syok dan trauma. Kondisi bandara saat itu masih sepi. Waktu masih sekitar pukul 4 WIB. Korban yang dalam keadaan syok merasa tidak bisa melawan ataupun teriak minta tolong. Setelah tiba di Nias, LHI melaporkan kejadian yang dialami ke polisi setempat. Namun polisi setempat menyarankan untuk melapor ke polisi di mana kejadian perkara berlangsung. Dia kemudian menuliskan apa yang dialaminya di akun Twitternya. Dia menampilkan bukti transfer uang ke rekening si terduga pelaku dan pesan teks yang dikirim terduga pelaku ke nomor kontaknya.